Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kami dimanapun antum berbahagia. Beliau dilahirkan pada malam Jumu'ah 13 Syawal di tahun 194. Ayahnya meninggal saat beliau masih kecil. Beliau pun bertumbuh kembang dalam keadaan yatim di pangkuan ibundanya. Namun bukan berarti ia menjadi anak yang kurang perhatian apalagi pendidikan. Atas izin Allah dan bimbingan serta semangat dari ibundanya, beliau pun sudah mulai berminat dan giat menghafal 70.000 matan hadis beserta sanadnya di usianya yang sangat amat belia. Bahkan beliau sudah menghafal karya-karya ulama-ulama besar ternama di zamannya di saat beliau berusia 16 tahun tersebut. Abu Abdillah kunyahnya, Muhammad adalah namanya, sedangkan Ismail adalah nama daripada ayahandanya. Sedangkan kita terkadang hanya mengenal Al-Bukhari yang merupakan penisbahan kota asalnya kepada beliau di Khurasan. Ya, Bukhara nama desanya, Uzbekistan kalau sekarang orang-orang menyebutnya. Seorang imam besar ternama lagi diakui oleh seluruh umat, baik ulamanya maupun awamnya, akan kredibilitas daripada periwayatan dan karya-karya beliau. Bahkan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Al-Jami'us Sahih adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Iya, kitab yang berisi kumpulan hadis hasil daripada kerja keras Al-Imamul Bukhari. Ujian datang di masa muda beliau. Beliau sempat kehilangan penglihatannya, namun atas kegigihan ibundanya dalam berdoa dan kasih sayang Allah, suatu hari sang ibunda bermimpi berjumpa dengan Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salam dan mengabarkan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan anaknya. Dan segala puji bagi Allah, keesokan harinya beliau dapat melihat kembali indahnya dunia periwayatan. Walhamdulillah. Dan adalah sebuah karunia untuk kita semua teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Karena dengan perantara beliaulah kita bisa mengenal sabda Nabi, mengetahui perilaku dan suri tauladan, bahkan perkara halal dan haram. Al-iqbal 'alal ilm. Demikianlah karakter pertama yang digambarkan oleh para ulama tentang imam kita yang satu ini. Selalu bersemangat, bersegera untuk menimba ilmu. Enggak ada kata nanti. Ini dibuktikan saat usianya 18 tahun. Ia menunaikan haji dan tinggal di Makkah dalam rangka menimba ilmu hadis dari ulama Makkah dan melanjutkan ke negeri-negeri di sekitarnya yang memungkinkan hingga tak kurang dari 1000 masyayikh yang beliau jumpai dan ambil ilmu darinya. Sifat kedua yang menonjol daripada beliau adalah al-jiddu fi tahsilil ilm. Sangat bersungguh-sungguh serius dalam mengupayakan dan mendapatkan ilmu. Ia bergegas bangun dari tidurnya bila teringat atau terbesit sebuah faidah dari hadis yang ia pahami, kemudian ia menulisnya sehingga tak hilanglah faidah tersebut, karena bisa saja seseorang terlupa. Dan kejadian itu berlangsung berkali-kali sepanjang malam di setiap harinya hingga menjelang waktu tahajud dan juga sholat subuh. Kedermawanan beliau adalah sebuah syarat mutlak. Seseorang dikategorikan sebagai ulama adalah adanya rasa takut kepada Allah, termasuk dalam masalah harta benda. Oleh karena itu tak heran bila Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengisahkan bahwa Al-Imamul Bukhari memiliki sebidang tanah yang disewa oleh seseorang, dan sang penyewa selalu rutin membawakan buah kitha, buah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah,
yang ia hadiahkan kepada sang imam saat membayar sewa, karena sang penyewa ini tahu bahwa sang imam begitu suka akan kisah, bahkan melebihi sukanya dari buah semangka. Namun rupanya, lihat kedermawanan dan rasa takut beliau. Tidak begitu saja beliau menerima hadiah tanpa membalas hadiah. Beliau pun selalu memberi orang tersebut 100 dirham sebagai hadiah kepadanya. Al-Imam Abu Hatim pernah mendengar beliau berkata, "Kuntu astaghillu kulla syahrin 500 dirhamin fa anfaqtuhu kulla dzalika fi talabil ilm." Aku, kata Al-Imam Al-Bukhari, biasa menghasilkan 500 dirham dari usahaku dan semua itu aku infakkan untuk sarana menimba ilmu. Iya, beliau gunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun diinfakkannya kepada para murid dan teman-temannya. Masya Allah. Semoga sifat yang baik ini dapat menginspirasi kita semua untuk tidak ragu berinfak dalam kebaikan. Nama besar, kepercayaan umat, sanjungan murid dan ulama bukanlah obsesi beliau. Bukan pula warisan ayah dan keluarganya. Namun ia adalah anugerah dari Allah untuk hasil kerja keras dan kesungguhannya untuk menjaga agama yang mulia ini. Ia tak sekalipun melewatkan mandi dan berwudu serta sholat 2 rakaat ketika hendak menulis sebuah hadis. Allahu Akbar. Ini adalah bentuk kewara'an, kehati-hatian beliau dalam urusan agama. Bahkan dalam bermuamalah pun ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Muhammad ibn Abi Hatim Ar-Razi, bahwa satu ketika kami pergi berburu bersama Al-Imamul Bukhari. Qadarullah, salah satu anak panah dari milik sang imam Al-Bukhari mengenai salah satu pasak dari sebuah jembatan kecil di atas sungai dan merusaknya. Bayangkan, pasak, siapa yang peduli akan sebuah pasak kalaupun rusak. Mengetahui hal tersebut, beliau pun bergegas turun dari kudanya dan menarik anak panahnya dari pasak tersebut. Beliau pun menghentikan perburuannya lalu berkata kepada kami, "Pulanglah kalian," dan kami pun pulang. Sesampainya kami di rumah, beliau berkata kepadaku, kata Abu Hatim Ar-Razi, "Wahai Abu Ja'far, aku punya tugas penting untukmu." Kulihat berat napasnya saat mengucapkan hal tersebut, kata Abu Hatim. Lalu beliau berkata kepada kami semua, "Pergilah bersama Abu Ja'far ini," yaitu Abu Hatim Ar-Razi, "agar kalian bisa membantunya." Lalu kami pun bertanya, "Apa gerangan tugas penting tersebut, wahai imam?" Beliau menjawab, "Kalian berikan uang ganti rugi untuk pasak jembatan tersebut." Allahu Akbar. Kalian berikan uang ganti rugi untuk pasak jembatan tersebut untukku kepada pemiliknya. Allahu Akbar. Kami pun mengiyakannya. Beliau berpesan agar kami sampaikan kepada pemiliknya bahwa beliau ingin memperbaiki atau mengganti biaya perbaikan pasak tersebut, agar hati beliau tenang karena sudah mendapatkan keridhaan daripada sang pemilik jembatan atau orang yang membangun jembatan tersebut. Ternyata pemilik jembatan tersebut adalah Humaid ibn al-Akhdar al-Farbari. Dan beliau berkata, saat telah kami sampaikan pesan sang imam, "Sampaikan salamku kepada Abu Abdillah," yakni Al-Imamul Bukhari, "dan katakan kepadanya bahwa aku telah menghalalkannya, aku telah ridho, dan seluruh milikku jadi jaminannya, jadi jaminan bahwa aku telah ridho." Kami pun bergegas pulang dengan hati riang. Begitu pula dengan guru kami, ia begitu senang seketika cerah wajahnya, tak lagi resah. Dan sebagai bentuk kesyukurannya, hari itu ia membacakan 500 hadis kepada orang-orang yang dari jauh-jauh tempat mendatangi majelisnya. Dan ia berinfak 300 dirham sebagai bentuk rasa syukurnya karena sudah mendapatkan kehalalan dan keridhaan dari sang pemilik jembatan. Allahu Akbar. Sungguh sebuah sikap dan rasa takut kepada Allah yang sudah jarang sekali kita jumpai di zaman ini.
Al-Husain ibn Muhammad As-Samarqandi berkata, Al-Imamul Bukhari memiliki 3 ciri khas. Yang pertama, qalilul kalam. Yang kedua, la yatma' fi ma 'indan nas. Yang ketiga, wala yashtaghillu bi umurin nas. Yang pertama, sedikit berbicara. Yang kedua, tidak tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak iri, tidak hasad, tidak dengki. Kemudian juga beliau enggan untuk menyibukkan diri dengan perkara dan urusan orang-orang lain. Kesibukannya hanya pada ilmu, ilmu dan ilmu. Quwwatu hifdhihi, begitu kuatnya hafalan beliau. Allah menganugerahkan hafalan yang begitu kuat kepada beliau yang sudah teruji di beberapa momen tantangan yang diajukan oleh para ulama besar. Di usia 16 tahun beliau sudah menghafal kitab-kitab Al-Imam Ibnul Mubarak dan Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Ada juga kesaksian dari Muhammad ibn Abi Hatim Al-Warraq bahwa ia pernah mendengar Hashid ibn Ismail berkisah, kami menimba ilmu dari para masyayikh di Basrah dan saat itu ia masih amat muda, yaitu Al-Imamul Bukhari. Kami biasa mencatat apa yang kami dengar daripada atau dari para masyayikh, sedangkan beliau tidak mencatatnya. Lalu suatu kali kami pun menanyai alasan mengapa Al-Imamul Bukhari tidak mencatat apa yang ia dengar. Setelah 16 hari barulah ia menjawab. Setelah kami desak, ia berkata, coba kalian paparkan apa saja yang kalian catat. Kami pun segera membacakannya. Setelah kami selesai, ternyata beliau menambahkan apa yang kami sampaikan dari yang kami dengar dengan sekitar 15.000 hadis yang pernah kami dengar namun tak sempat kami catat. Ia membacakannya tanpa melihat catatan, lalu beliau berkata, atarawna anni akhtalifu hadaran wa udayyi'u ayyami. Apakah kalian mengira bahwa aku bolak-balik ke para masyayikh hanya untuk membuang-buang waktuku? Sejak saat itulah kami yakin tak ada yang melampaui kekuatan hafalan beliau. Pengakuan lainnya akan begitu kuat hafalan beliau juga pernah didengar oleh muridnya, Muhammad ibnu Khumayrawai. Beliau berkata, ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihin wa mi'atai alfa hadithin ghairi sahih. Aku telah menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Luar biasa, ratusan ribu. Masya Allah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sebelum meninggal, Al-Imamul Bukhari pernah berkata kepada para muridnya bahwa beliau sudah menghafal hadis dari sekitar 1080 ahli hadis dan semuanya berpesan kepada beliau bahwa iman itu harus mencakup keyakinan di hati, pengakuan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, dan bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah pondasi atau termasuk pondasi dasar daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu terdiri dari 3 hal yang pokok: keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan harus dibuktikan dengan amal soleh. Al-Imam Abu Ahmad Abdullah ibn Adi Al-Hafidh berkata, aku mendengar beberapa masyayikh berkisah bahwa suatu hari Al-Imamul Bukhari datang ke Baghdad dan kedatangannya didengar oleh para imam ahli hadis. Maka mereka pun berkumpul dan bersepakat untuk menguji hafalan beliau dengan cara mengacak matan atau isi daripada sebuah hadis dan sanad sebanyak 100 hadis. Matan hadis A misalnya dijadikan sebagai matan hadis B dan sanad hadis C dijadikan sebagai sanad matan daripada hadis D, dan seterusnya. Dari 100 itu semua dibolak-balik dan diacak-acak. Kemudian setiap 100 hadis dari 100 yang ada itu
dibagikan kepada 10 imam ahli hadis untuk menguji beliau. Keesokan harinya diundanglah masyarakat dan tentunya sang imam. Setelah masyarakat berkumpul, pengujian pun dimulai. Salah seorang ulama hadis pun mulai membacakan satu matan hadis dengan sanad yang berbeda. Karena sanadnya B, matannya A. Kemudian ditanyakan kepada sang imam. Beliau menjawab, la a'rifuhu, saya tidak mengenal sanad dan matan seperti ini karena tidak cocok. Kemudian sang penguji membacakan hadis kedua. Beliau kembali menjawab, la a'rifuhu, saya tidak mengenalnya. Lalu hadis ketiga, keempat dan seterusnya sampai hadis yang ke-10. Namun tetap saja beliau menjawab dengan jawaban yang sama, la a'rifuhu. Kejadian itu membuat para ulama saling menoleh keheranan. Sebagian ulama mengatakan kepada rekannya bahwa Al-Bukhari sudah mengetahui bahwa hadisnya diacak, sedangkan sebagian yang lain menyangka bahwa sang imam lemah hafalannya sehingga selalu menjawab tidak tahu. Tak lama kemudian penguji berikutnya maju dan melakukan hal yang sama dengan hadis dan matan yang juga telah diacak. Namun tetap saja beliau menjawab dari 1 hingga 10 dengan jawaban yang sama. Namun kemudian yang menakjubkan adalah beliau kembali ke penanya pertama dan meralat seluruh matan dan sanad yang diacak sehingga setiap sanad dikembalikan untuk matan yang seharusnya. Sontak saja hal itu membuat penguji dan masyarakat yang menyaksikan terperanjat dan terheran-heran. Tidak hanya satu penguji, namun ke-10 penguji dibuat heran karena seluruh hadis dan matan yang mereka acak dikoreksi oleh beliau tanpa ada satupun kesalahan. Allahu Akbar. Ahadza bashar, apakah ini manusia? Pujian tertinggi tetaplah milik sang pencipta imam ini, yaitu Allah, dan pencipta seluruh alam, Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekali, dikisahkan pula oleh Abu Al-Azhar bahwa di Samarkand ada sekitar 400 ulama hadis yang berkumpul dan bersepakat untuk menguji sang imam dengan cara yang sama, yaitu mengacak sanad dan matan hadis. Misalnya hadis ahli Syam diacak dengan hadis ahli Irak, dan Yaman diacak dengan Mekah dan Madinah dan seterusnya. Namun keajaiban penciptaan Allah kembali terjadi. Tak ada satupun yang luput dari koreksi beliau. Semoga Allah masih berkenan menjaga agama ini untuk keselamatan kita dunia dan akhirat dengan tetap menghadirkan pengganti para ulama yang telah berpulang. Tirara, tirara,